Tapi ulo salam yo atur bagyo wisuka nusantara. Salam mulia Mbah. Salam mulia. Sehat Mbah? Alhamdulillah, cara Pak Kiai, cara kula muji syukur, kula sehat. Alhamdulillah Mbah, niki saged kepanggih malih kali Mbah nyambung tali silaturahmi. Kula saking Sokaraja teng mriki malih kepanggih kali Mbah. Nggih karena kula prihatin Mbah. Zaman seniki niki masyarakat baik dari kalangan bawah sampai ke atas niku saweg bingung gelulungan Mbah. Lah niku masyarakat nangis batine. Solusine kepripun, Mbah? Ben masyarakat niku saged ayem tentrem malih. Contoh niku kados pas zamane Pak Soeharto yang pernah Nusantara atau Indonesia ini menjadi macan Asia. Masyarakat niku nopo-nopo penak, nopo-nopo dipermudah, mboten khawatir wirawiri mriki niku kepripun, Mbah? Nggih, sesaket kula nggih, Mas Budi. Nggih, Mbah. Wilayah jati nuhoni hajat-hajate leluhur Nusantara tabe uluk salam mulia. Niku uluk salame kula, artinya yang belum banyak diketahui oleh orang banyak ya, karena baru saya yang melantunkan lah otoritasnya itu. Jadi orang yang tahu hajat-hajat Nusantara sekarang kan jarang sekali, ya kan? Bahkan presiden yang tahu hajat-hajat Nusantara juga belum tentu ada, ya kecuali Pak Karno dan Pak Harto. Nah, kembali lagi ayem tentreme sebuah bangsa ya, masyarakat atau bangsa atau negara. Ayem sing mimpin, ayem sing dipimpin, ya. Ayem sing mimpin, ayem sing dipimpin, ya. Terus ayem rasane, kecukupan dan sebagainya ini kan jarang yang dimiliki. Rata-rata sekarang itu ngejarnya itu wah tapi nggak ada wohnya, ya. Wah ning blowah-blowah, utawane ketone merengangah tapi merengah kan kasus nyatanya begitu. Sekarang mohon maaf ya, naik motornya kredit, pakai uang mungkin kepala desa uang ADD umpamanya. Artinya walaupun ada hak yang kelihatannya banyak uang, tapi pertanggungjawabannya kan harus nyata. Kalau enggak nanti masyarakat taunya mungkin hanya nyucuh itu kalau bahasa Indonesianya apa itu? Mencela-cela gitu, mencela-cela lah. Padahal kan, wes masyarakat siki ya, masyarakat sekarang yang saya maksud, kalau pilihan pasti ujung-ujungnya ya mohon maaf, nomor piro, wani piro, NPWP rata-rata loh ya. Ya mudah-mudahan tidak di belahan Indonesia bagian sana. Tapi kalau bagian sini kasus nyatanya begitulah. Ini kita ke arah perbaikan, judulnya perbaikan Nusantara itu tidak lepas dari bagi yang beriman. Nah sekarang iman itu juga dibagi lagi, iman di bibir saja, lalu iman yang sesungguh-sungguhnya, lalu iman yang benar, dan iman yang salah. Nah, iman yang benar itu, kalau menurut saya ya, orang yang setiap hari, setiap kali, mungkin sehari 5 kali atau bahkan beribu-ribu kali, apa-apa Allah Tuhan. Nah, namun dia tidak menghayat kebenaran yang termaksud menurutnya. Gue iman yang benar kalau kepada Allah itu pasti benar. Menurut saya belum tentu ya, karena ucapan tidak disertai tindakan adalah sia-sia. Lalu lagi iman yang salah, para seperti saya dianggapnya saya salah, iman dukun lah cara kasarnya. Gue iman yang salah, orang ke dukun sekarang nggak di SCTV, nggak di RCTI, nggak di apa, dukun tarung dengan kiai, sekarang pasti kiainya yang menang. Ya enggak? Nah ini kasus nyata lah. Padahal belum tentu. Jangan-jangan loh, ini kan kalau sinetron kan
pura-pura, umpamanya gini, kepalsuan lah yang saya maksud. Rumah bagus, nempati orang kaya, belum tentu dia orang kaya. Rumahnya rumah orang lain. Nangis, padahal tidak harus nangis, ya. Dia harus nangis. Ini kan kepalsuan atau kepura-puraan. Nah, saya akan mengatakan intinya kunci tentrem itu manakala ada pemimpin yang kewahyon. Nah, lalu masyarakat sekarang sudah terlanjur buta. Sudah terlanjur buta dalam arti kepemimpin yang kewahyon itu yang seperti apa sih? Ya, lah kalau tegas dianggapnya tidak bijaksana. Mungkin langsung mempoin kalau itu tidak kewahyon, kan seperti itu. Kalau terlalu lotah, ya nanti malah diceritai butuh Pak Lurah, umpamanya Pak Camat, kalau saya umpamanya, saya dengan tetangga selalu koreksi mana yang kekurangan. Tapi saya mau dekat sekali nggak mau karena saya tahu kewatakannya. Kalau saya terlalu dekat, mesti dia mengeluh tentang butuh. Artinya kita tahu butuh yang tidak emergensi, bukan sebuah menutup kebutuhan, tapi dia saya maksudnya kita itu diharapkan untuk bisa mewujudkan keinginannya. Lah keinginan dengan kebutuhan beda dong, ya kan? Ada keperluan, ada kebutuhan, ada kepentingan lah. Maksud kita mungkin yang penting-penting saja lah. Maksud mereka jaluknya cara tembungannya diweyating rogo rempel lah. Oh Bang Lurah aja, aku suwun banget gitu loh. Terima kasih banget. Gue saya dibayarkan utang yang emergensi, ibaratnya 100.000 nanti. Tuh saya besok ini ada 1 juta lagi, kayaknya besok mau nagih lagi lah. Sekarang kan sistemnya seperti itu, artinya kapitalisme lah. Inilah yang dikasihati ngerogo rempelak. Kembali lagi kepada topik men kondimen ayam tentrem. Saya akan memerang kepada memerang itu ya ada dua hal untuk pribadi. Semestinya kita tetap berpegang teguh kepada pegangan yang telah diceritakan uran-urane oleh leluhur. Dalam kondisi seperti ini, walaupun sudah berbenturan, menungso gue seneng madang longan, turu longan, bantalan cengkir. Madang longan itu, ya jangan taruhlah, kalau sudah kenyang ya sudah, jangan sampai ibaratnya yang dimakan itu keinginan. Contoh seperti ini, saya udah makan hari ini, tadi ya. Lalu saya lihat bakso. Lah padahal uang di kantong ini semestinya untuk kebutuhan yang besok lagi. Namun saya beli bakso umpamanya lah. Kelirunya lagi, sekarang kiblatnya orang itu kan keluhuran Mancapraja ya. Keluhuran Mancapraja yang harus ditiru nyaris mutlak. Umpamanya yang ditiru sosok Nabi itu umpamanya dulu dagang, umpama ini loh, saya nggak mengatakan Nabi Muhammad ya, artinya Nabi itu dagang lah, ini disunahkan semua berdagang lah. Kalau semua berdagang, siapa yang mau beli, kan seperti itu. Lah ini yang saya katakan bahwasanya ada perangannya orang itu, atau orang itu harus mencerna. Kita itu mesti membiasakan tabiat yang biasa-biasa saja, namun terprogres. Yang saya maksud, ketika kita menanam padi, itu akan berbuah 3 bulan, jangan dipaksakan ya, harus berbuah 1 bulan. Artinya, gege mongso lah. Untuk kali ini saya mengatakan untuk secara pribadi, bahwa manusia itu senengau madang longan, turu longan, bantalan cengkir. Artinya ya, jangan boros-boros amat gitu loh. Jangan lotah-lotah amat juga lah. Bagaimana caranya? Kalau orang yang, kalau saya pribadi nih, ketika saya melihat punya uang 100.000, tak habiskan 100.000. Karena ketika saya keluar ke lapang atau ke alun-alun, banyak pedagang yang tidak laku, akhirnya saya beli karena kasihan. Ya, umpamanya bakul kacang gitu kan, lah beli saya karena kasihan dan sebagainya. Lah ini kita menghindari sering keluar, cara mengatasinya seperti itu. Lalu bagaimana masyarakat bisa mendapat pemimpin? Ini kan masyarakat ya, madang longan, turungan, bantalan cengkir. Pemimpin yang sejati itu tentunya pemimpin yang kewahyon. Lah pemimpin yang kewahyon itu adalah bisa dipetik dari trah. Kalau istilah dulu milih lurah ya turunannya banyu bening apa bukan, begitu loh. Artinya tedak turunnya atau bibitannya ini adalah orang yang mulia apa tidak, jiwa besar apa tidak lah cara gampangnya. Lah apabila turunannya sadengah papan, sing penting nomor piro wani piro, niscaya celakalah yang dipilih. Mohon maaf, ya celakalah yang
memilih. Lah, yang saya maksud celaka yang memilih ketika menjadi kepala desa itu atau ketika dikepalai desa oleh itu, niscaya tarikan ya tarikan negarane ya, tarikan agamane ya, tarikan Bang Harian, tahu Bang Harian? Tahu. Iya lah itu. Lah jadi tidak bisa protection caranya lah. Ini penting kita hayati bersama dan kita tindaki secara seksama bahwasanya sesungguhnya kemakmuran itu ya secara pribadi kita harus mewujudkan, secara kepemimpinan bangsa dan negara atau desa juga harus memikirkan secara seksama, secara pribadi, lalu untuk keseksamaan intinya kembali ke gotong royong dan menuju kepada kewahyuan yang sejati. Saya rasa demikian, Mas Budi. Nggih, matur nuwun, Mbah. Kula mun jelas terus niki. Kembalikan lagi kepada diri kita masing-masing intinya nggih, Mbah. Nggih, tetap eling lan waspada lah. Nggih, Mbah. nggih. Matur nembah nuwun, Mbah. Nggih. Salam mulia. Salam mulia. Sirap